Novel 9 Matahari. Bab 71. Rubah langit Taiko. Itu seekor rubah yang memiliki sayap. Yang paling mencolok adalah sayap yang ada di punggungnya dan terus melepaskan roh jahat dari tubuhnya. Saat ini, rubah itu sedang berjuang mati-matian, meraung terus-menerus. 9 rantai besi yang melilitnya ditarik sehingga berderak-derak. 9 pilar batu besar juga terguncang oleh tarikan dan seluruh alun-alun besar bergetar dengan kuat yang menyebar ke dunia luar. Ketika Yunfei berjalan ke alun-alun dan menatap rubah itu sedikit terkejut dan berhenti meronta. Sepasang mata hijau Zamut menembakkan 2 lampu hijau yang menakutkan memandang ke arah Yunfei. Menarik, manusia yang lemah memiliki kemampuan untuk datang ke sini. Jangan takut, aku akan memakanmu dalam 1 gigitan. Setelah beberapa saat, rubah itu berbicara dengan suara yang menawan dan menawan, seperti kemarahan seorang wanita. Dalam kesanku, klan rubah langit primordial sepertinya tidak memakan orang. Kamu tidak bisa membuatku takut. Yunfei tersenyum ringan. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar mengenaliku? Rubah itu terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa keluarga Taiko Tianhu termasuk dalam peninggalan kuno yang sangat langka. Rubah ini telah lama dilatih oleh manusia yang kuat untuk memperlakukannya sebagai rubah biasa dan menekannya di sini. Tidak ada yang pernah mengenali identitas aslinya. Tanpa diduga, pemuda di depannya, tanpa diduga, langsung mengungkapkan identitas aslinya. Di dunia ini, sepertinya tidak ada ras yang tidak bisa saya kenali. Yunfei menunjukkan ekspresi sombong. Tidak disangka, saya bertemu dengan binatang purba. Pada kenyataannya, saat ini, Yunfei sangat terkejut. Anda tahu, peninggalan kuno sangat langka. Sebagian besar ras binatang purba telah punah seiring berjalannya waktu. Yunfei dulunya adalah kaisar surga dan dia telah melakukan perjalanan ke 3.000 dunia. Namun, jumlah hewan purba yang dia temui hanya 2 atau 3. Tidak disangka, saya bertemu dengan yang terakhir. Kamu pasti tidak sesederhana manusia muda. Siapa kamu? Jawab aku, kata rubah langit tajam. Saat berbicara, sepasang mata hijaunya menatap Yunfei. Serangkaian rune hijau diam-diam seperti kepingan salju hijau menyelimuti Yunfei. Haha, jangan mainkan trik ini di depanku, tidak ada gunanya. Yunfei tertawa. Ternyata rubah langit memberikan ilusi pada Yunfei saat berbicara, mencoba membingungkan Yunfei dan mengendalikan kehendak Yunfei. Boom. Di mata Yunfei, tiba-tiba ada dunia yang menakutkan dengan gunung mayat dan lautan darah melonjak liar. Di dunia itu, ada pembangkit tenaga mengerikan yang tak ada habisnya yang bertarung dengan sengit, dan setiap menit dan setiap detik, pembangkit tenaga listrik itu jatuh. Mayat menumpuk di gunung-gunung dan darahnya begitu banyak sehingga menyatu menjadi sungai besar, menderu-deru di tanah. Pada saat ini, rubah langit merasa seolah-olah akan ditarik ke dunia yang penuh dengan pembunuhan gila itu. Dunia pembunuhan gila ini sebenarnya disimulasikan oleh Yunfei dengan jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit. Hal ini juga merupakan pengalaman nyata Yunfei. Ah, rubah langit menjerit dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dengan cepat menyingkirkan ilusi, kamu pasti memiliki beragam latar belakang. Tidak mungkin kamu hanya seorang manusia biasa. Mungkin saja kamu adalah sosok kuat yang terlahir kembali setelah diambil alih. Rubah langit menatapi Yunfei dengan takut dan ragu. Hehe, sayang sekali. Taiko Stifox yang mulia memiliki status yang begitu tinggi. Tapi dia terperangkap di sini dan tidak dapat melihat cahaya hari. Apalagi, sepertinya waktu kamu sudah dihitung. 9 jarum ajaib penekan laut dan 9 tali pengikat iblis ini terus melemahkan kekuatanmu. Saya perkirakan sekitar 5 atau 600 tahun lagi kamu akan selesai. Sangat disayangkan. Yunfei meletakkan tangannya
di belakang punggungnya sambil tersenyum main-main. Keluar. Jangan khawatirkan urusanku. Segera pergi dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar padamu. Rubah langit berteriak, benar-benar tak terkendali. Karena apa yang dikatakan Ye Yunfei itu tidak salah sama sekali. Tapi aku memiliki cara untuk menyelamatkanmu, kata Ye Yunfei dengan lembut. Kata-kata Ye Yunfei meskipun terdengar sangat ringan, namun di telinga rubah langit terdengar seperti guntur yang menggelegar dari langit. Apakah itu benar yang kamu katakan? Bisakah kamu menyelamatkanku? Tatapan rubah langit tertuju pada Ye Yunfei dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Terperangkap di sini selama berabad-abad, hampir setiap menit, setiap detik, ia berharap bisa keluar dari perangkap itu. Menekan jarum dewa laut dan tali pengikat iblis memang kuat, tapi itu tidak ada artinya bagiku. Namun, aku memiliki satu syarat. Ye Yunfei terlihat sangat percaya diri. Syarat apa? Katakanlah. Sergah rubah langit. Serahkan dirimu padaku dan akui aku sebagai tuanmu, kata Ye Yunfei dengan ringan. Rubah langit kuno adalah ras yang sangat menakutkan. Setiap rubah langit dewasa sangat kuat. Yunfei tahu bahwa rubah langit di depannya baru berusia lebih dari 600 tahun. Bagi Taiko Tianwu, itu hanya milik masa muda. Selain itu, rubah langit ini telah terperangkap di sini selama lebih dari 500 tahun. Semua kekuatan monsternya hampir habis. Itulah sebabnya ia terlihat sangat lemah. Setelah rubah langit ini diselamatkan, ia akan memiliki potensi pengembangan tak terbatas di masa depan. Jika ia bisa mengendalikan rubah langit ini, itu setara dengan memiliki asisten yang sangat kuat. Jangan pernah memikirkannya. Aku adalah klan rubah langit kuno, bagaimana aku bisa menganggap manusia rendahan sebagai tuanku? Aku lebih baik mati. Rubah langit sangat marah. Di depanmu hanya ada dua pilihan. Yang pertama tetap di sini dan menunggu kematian. Yang kedua adalah menerima aku sebagai tuanmu. Percayalah, suatu hari nanti aku akan membawamu ke puncak tertinggi di dunia dan aku tidak akan pernah mengubur kemuliaanmu sebagai rubah langit kuno. Yunfei menatap rubah langit dan berkata, haha, jangan sombong. Meskipun latar belakangmu luar biasa, namun untuk mencapai puncak dunia, apakah kau pikir kau bisa melakukannya hanya dengan bicara-bicara? Si rubah langit berkata sambil mencibir, tentu saja aku bisa melakukannya karena pernah menjadi kaisar surga. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbicara dengan nada datar dan mengucapkan setiap kata. Saat suaranya meresap, jejak kekuatan jiwa kaisar surga dilepaskan. Tiba-tiba, seluruh alun-alun tenggelam. Monster-monster kuat yang berada di alun-alun tampak seperti menemukan musuh dan segera kabur dengan terburu-buru. Lingkungan Ye Yunfei berjarak ratusan meter dan roh jahat itu pergi. Pada saat itu, bahkan rubah langit merasakan ketakutan dan menyerah dari kedalaman jiwanya. Tianwu tak bisa menahan diri dan menjadi pucat, menunjukkan ekspresi ketakutan. Dua pilihan, mana yang kau pilih? Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan dia tampak normal kembali. Melihat rubah langit, dia bertanya, aku memilih menyerah padamu. Jawab rubah langit, ia memandang Ye Yunfei dan tidak lagi berani menunjukkan rasa tidak hormat. Jejak kekuatan jiwa Ye Yunfei, kekuatan jiwa kaisar surga, benar-benar menekannya. Kaisar surga, yaitu di sini dunia, keberadaan tertinggi. Manusia muda di depannya pernah menjadi kaisar surga, jadi dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Baiklah, di masa depan, kau akan tahu seberapa benar pilihanmu hari ini. Sekarang, lepaskanlah kekuatan jiwamu. Jangan melakukan perlawanan, kata Ye Yunfei. Rubah langit melakukan apa yang dikatakan Ye Yunfei dan melepaskan gelombang kekuatan jiwanya. Kekuatan itu dirangkum menjadi rone dan masuk ke dalam lautan jiwa rubah langit sebelum menempel pada tubuh jiwanya. Teknik pengendalian sihir yang sangat cerdas ini
kemudian dimanfaatkannya. Setelah itu, Yi Yunfei menyadari bahwa ada hubungan yang indah antara dirinya dan rubah langit ini. Ia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh roh rubah langit tersebut jika ia ingin hidup. Rubah langit hidup, jika ia ingin mati, rubah langit mati. Baiklah, sekarang aku akan menyelamatkanmu, ucap Yi Yunfei. Ia berjalan menuju 9 jarum penekan laut, meskipun Senhai Shensenegel dan Demon Binding Rope merupakan senjata sihir yang sangat kuat, Yi Yunfei tahu cara untuk mengalahkannya. Setelah sebagian besar hari, ia akhirnya berhasil dan menyimpan kedua harta tersebut. Lihatlah, Tuan, ucap rubah langit dengan semangat, saya keluar dari masalah. Bangunlah, ucap Yi Yunfei seraya melambaikan tangannya. Tapi, saya harus memberitahumu sesuatu, Tuan, ucap rubah langit. Membawaku ke sisimu akan merepotkanmu di masa depan. Tidak perlu khawatir, ucap Yi Yunfei, saya akan selalu menjagamu. Tiba-tiba, rubah langit berubah dan berubah menjadi seorang gadis yang menakjubkan dan menawan di depan mata Yi Yunfei. Novel 9 Matahari. Bab 72. Humyo, seorang gadis muda dengan gaun merah muda yang tipis, terikat ketat di tubuhnya yang tidak rata, namun tetap anggun, kulitnya putih seputih salju dan lebih lembut dari embun beku. Kaki rampingnya terlihat indah dengan sepasang sepatu kayu dan jari kaki halus dan kecilnya bermain-main. Hidungnya lurus, bibirnya bernafas ceri, dan pipinya yang putih sangatlah indah. Gadis ini memancarkan pesona menawan yang mempesona di seluruh tubuhnya. Humyo berdiri dengan santai, dan pipinya memerah dengan rona merah, membangkitkan lamunan orang. Tuan, apakah saya cantik? Tanyanya dengan senyum manis. Aham, biasa saja, jawab Yi Yunfei. Jika Tuan menyukai saya, dia bisa memanjakan saya secara langsung. Para wanita dari klan Tianhu kuno, kita selalu menjadi sasaran pria dari semua ras di dunia, kata Humyo. Sambil mengedipkan mata pada Yi Yunfei, gadis-gadis dari keluarga Tianhu secara alami menawan dan pandai merayu yang merupakan sifat mereka. Yi Yunfei merasa sedikit pusing membawa kecantikan yang menakjubkan bersamanya. Oke, jangan main-main denganku. Ini percuma saja. Sekarang, bajumu terlalu tipis, buat yang lebih tebal dan terlihat lebih serius. Oh, ini akan membawamu masuk. Ini bahkan lebih merepotkan. Lebih baik kau kembali menjadi seekor rubah, kata Yi Yunfei dengan cemberut. Hehe, Tuan, jangan khawatir. Saya bisa bersembunyi di alkimia batin saya. Biasanya, Anda hanya membawa alkimia batin saya bersamamu, kata Humyo, tersenyum manis. Begitu kata itu jatuh, bola hijau keluar dari mulutnya dan tergantung di depan Yi Yunfei. Hebat! Ucap Yi Yunfei sangat gembira. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman. Tuan, saya dulu berjalan di dunia manusia, dan saya punya nama, Humyo. Mulai sekarang, panggil saja aku Humyo, kata Humyo. Ngomong-ngomong, Humyo, berapa kekuatanmu yang tersisa sekarang? Tanya Yi Yunfei. Humyo menjawab, mungkin setara dengan tahap akhir alam mendalam prajurit manusia. Tapi bahkan jika kalian prajurit manusia di tahap awal alam suci, aku hampir tidak bisa bertarung. Yunfei memuji, kamu memang pantas dijuluki sebagai Taikoski Fox. Humyo telah terperangkap di sini selama 4 atau 500 tahun dan telah menghabiskan sebagian besar sumber kekuatan iblis. Namun, dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang, Humyo, kamu masuk ke dalam alkimia batin, kita akan meninggalkan tempat ini, kata Yi Yunfei. Humyo mengangguk, berubah menjadi bola energi monster biru, menuju ke bola dan menghilang. Yi Yunfei menyimpan bola itu di dalam cincin luar angkasa, berbalik, dan meninggalkan alun-alun. Sementara itu, di luar jurang Sleepy Demon Cliff, para penatua dan kepala sekte Tianyuan masih berdiri di tepi jurang, tidak ada gerakan di bawah jurang, dan mereka merasa lega. Monster tua itu akhirnya tidak melakukan apa-apa. Tampaknya dia pasti sedang sekarat. Tidak perlu khawatir, mari kita kembali,
kata penatua pertapa dari sekte Tianyuan. Para sesepuh dan kepala sekte kemudian meninggalkan tebing iblis dan kembali ke markas mereka. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei keluar dari bawah jurang dan mengatakan pada dirinya sendiri, "Sudah waktunya untuk pulang." Kala ini, ketika saya datang ke Houshan, saya tidak menyangka bisa menjinakkan rubah langit purba dan berhasil panen yang sangat melimpah. Yunfei memperlihatkan keahlian gerakannya yang luar biasa, meninggalkan Sleepy Monster Cliff dan kembali ke markas sekte Tianyuan. Setelah sebagian besar hari berlalu, Ye Yunfei kembali ke markas. Sekarang, keadaan sudah kembali normal di markas tersebut. Dengan diam-diam, Ye Yunfei masuk ke kamar kecilnya di loteng dan segera dipanggil oleh Niu yang sudah menunggunya di sana. "Kakak senior Yunfei, akhirnya kamu kembali," ucap Niu dengan gembira. "Apa yang terjadi padamu?" "Aku sudah mencarimu sejak lama," lanjutnya. Yunfei menjawab, "Tidak ada yang terjadi padaku. Aku hanya pergi sebentar." "Baiklah, kamu kembali dulu, aku akan berlatih sekarang." "Baiklah, kakak senior Yunfei, jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memanggilku," sahut Niu sebelum pergi. Yunfei kembali ke kamar kecilnya dan memanggil Hu Miao, energi monster biru yang telah ditundukkan, untuk keluar. "Tuan, apa yang dapat saya lakukan untukmu?" tanya Hu Miao. "Kamu sudah tertekan selama ratusan tahun dan sumber kekuatanmu sebagai iblis terkuras habis. Sekarang, aku akan memberikan beberapa pil kekuatan iblis yang lebih murni untukmu dan membantumu memulihkan diri dengan perlahan. Namun, sayangnya aku tidak memiliki banyak obat yang cocok untukmu," jawab Ye Yunfei. "Jika tidak, kamu bisa menyempurnakan obat mujarab yang lebih cocok untukmu." "Tunggu sebentar, aku akan membeli beberapa obat mujarab yang sesuai dengan jenis monstermu dan menyempurnakan obat-obatan agar kamu bisa sembuh dengan lebih baik. Sekarang, kamu harus melindungi aku sesuai dengan hukum." "Aku akan memulai proses alkimia," kata Ye Yunfei. "Terima kasih, Tuan." Hu Miao sangat senang. Setelah ditahan selama ratusan tahun, sumber kekuatan iblisnya terlalu banyak terkuras. Setelah itu, Ye Yunfei mengeluarkan panci alkimia dan sekelompok obat mujarab dan mulai membuat ramuan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki mengenakan baju putih dengan sebuah pisau panjang menancap miring di punggungnya dan tangan di belakang punggungnya, berjalan ke Jin Feng dengan ekspresi angkuh. Di tubuh bocah itu, terdapat cahaya samar dari pisau yang tajam. Di sekitarnya, ada suara mendengus. Meskipun dia berjalan perlahan, gerakannya tampak rata, tetapi seluruh dirinya memberikan kesan dominan. "Lihat, kakak senior Ling sudah kembali. Ini orang pertama di Jin Feng kita. Saudara senior Ling sudah pergi selama lebih dari 1 tahun. Selama lebih dari setahun, murid-murid Jin Feng telah diintimidasi karena ketidakhadiran kakak senior Ling. Tapi sekarang, kakak senior Ling akhirnya kembali. Murid-murid Jin Feng, kami sangat percaya diri." Di puncak kemas, para murid berkerumun untuk menyambut bocah laki-laki berpakaian putih. Bocah laki-laki itu bernama Ling Tianyu dan dia adalah murid nomor 1 di Jin Feng. Bahkan di seluruh sekte Tianyuan, di antara semua murid, mereka masih berada di antara 10 master teratas. Pada saat yang sama, di atas puncak air, seorang anak laki-laki berbaju biru juga mendaki puncak air dengan perlahan. Anak laki-laki berbaju biru ini bertubuh tinggi dan tinggi dengan wajah yang cantik dan tampan serta temperamen yang anggun. Di belakangnya, ada hantu samudra biru yang samar, burung camar yang meluncur, dan kelompok hiu yang memperebutkan hegemoni. "Kakak senior Li Chaofan kembali!" Teriakan nyaring mengguncang seluruh Sui Feng. Bocah berbaju biru ini adalah Li Chaofan, murid nomor 1 Sui Feng. Dia telah berlatih di luar selama lebih dari 2 tahun. Sekarang, kembalinya yang kuat. Pada saat yang sama, di puncak lain, murid dengan kekuatan yang luar biasa juga kembali dari pengalaman. Di antara sekte Tianyuan, ada banyak murid yang kuat yang akan memilih untuk pergi berlatih.
dan terus maju. Karena latihan kalender dan pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik bagi prajurit untuk berkembang. Tapi sekarang, para murid dari sekte Tianyuan yang telah dilatih oleh Lilian telah kembali satu demi satu. Itu karena saya menerima pemberitahuan. Tangga panjat di sekte akan dibuka dan kompetisi panjat tangga akan diadakan. Kompetisi tangga ini akan menentukan siapa yang akan memasuki dunia kecil bayangan langit. Novel 9 Matahari. Bab 73. Di puncak air. Seorang anak laki-laki mengenakan baju biru berdiri dengan tangan di belakang dan wajah penuh kemarahan. "Kakak Li, kamu harus membuat keputusan untuk kami." "Aku dihajar oleh anak itu," kata anak itu. "Tulang rusukku patah 5 atau 6 kali. Tambah anak lain, kaki kecilku juga patah," keluh yang lainnya. Di sekelilingnya, para murid Sui Feng yang terbungkus perban putih dan berbau seperti ramuan terlihat sangat traumatis dan mengeluh kepada anak berbaju biru tersebut. Anak berbaju biru ini adalah murid nomor 1 Sui Feng, Li Chaofan. Di antara semua murid sekte Tianyuan, kekuatannya berada di peringkat 3 teratas. Ini tidak masuk akal. Seorang murid pemula berani mengintimidasi kita, murid Sui Feng. Dia benar-benar tidak tahu diri, geram Li Chaofan sambil menghancurkan meja di sebelahnya dengan telapak tangannya. "Tapi di mana Hichin?" tanya Li Chaofan dengan wajah cemberut. "Kenapa aku tidak melihatnya sepanjang hari?" Kakak Li Hichin membawa selusin murid dari Sui Feng untuk menemukan masalah dengan Ye Yunfei, kata salah satu murid. Murid ini biasanya menjadi pengikut setia Li Hichin, jadi dia tahu di mana keberadaannya. "Baiklah, saatnya kita mencari Hichin. Segera temukan dia," perintah Li Chaofan. Tiba-tiba dia merasa ada firasat buruk dalam hatinya. Di atas puncak emas, di lateng tempat tinggal Ye Yunfei. "Baiklah, ini 30 pil kekuatan iblis yang seharusnya cukup untukmu untuk sementara waktu," kata Ye Yunfei, memberikan 30 pil roh kuning kepada Hum Yao setelah menyelesaikan alkimianya. "Tuan, kecepatan alkimiamu terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kamu telah memurnikan 30 ramuan. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat alkimia secepat itu?" ujar Hum Yao, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Baru saja ketika Yunfei membuat alkimia, Hum Yao menonton dari samping. Seluruh prosesnya mengalir seperti awan dan air yang mengalir, memberikan kesenangan artistik kepada orang-orang dan kecepatan alkimia yang sangat cepat. "Iya Walidan, hanya pil roh kelas 4, bagi saya itu bukanlah apa-apa. Bahkan jika itu adalah pil roh kelas 5, saya dapat dengan mudah membuatnya." Yi Yunfei tersenyum. "Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya memurnikan pil Kaisar," Yunfei berkata dengan ringan. Dengan semacam kesombongan dalam kata-katanya yang sederhana. "Pil Kaisar." Tubuh Hum Yao yang tidak rata tidak bisa menahan keterkejutannya dan ia tersentak. "Baiklah, saya menantikannya." Hum Yao menatapi Yunfei dengan kagum. Setelah menerima 30 pil yaoli khusus dari Ye Yunfei, ia mulai merasa bahwa mengikuti Ye Yunfei adalah langkah bijak. "Baiklah, kamu telah ditekan selama ratusan tahun dan sumber kekuatan iblis telah sangat terkuras. Pil kekuatan iblis ini sangat membantumu. Minumlah secepat mungkin," kata Ye Yunfei. "Baiklah." Dengan gerakan tubuh Hum Yao, ia berubah menjadi gumpalan energi monster dan kembali ke alkimia batin di tubuh Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei keluar segera. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari luar loteng kecil, memanggil nama Ye Yunfei dengan langsung. Ada rasa provokasi dalam suara itu. Sepertinya seseorang sedang mencari masalah. Ye Yunfei mencibir dan berjalan keluar. Di depan pintu loteng kecil, lebih dari selusin orang berdiri. Yang pertama adalah pria gemuk berusia sekitar 25 atau 6 tahun dengan tombak hitam di punggungnya, wajah bengkak dan sorot mata tajam.
seorang lelaki bernama Xu Tong dihormati sebagai ahli terkemuka di antara para murid Jin Feng. Di belakangnya, ada sekitar 11 murid yang setia mengikuti jejaknya. Di kejauhan, banyak murid dari sekte Jin Feng berkumpul untuk menyaksikan aksi panggung mereka. Xu Tong telah pergi berlatih selama lebih dari 1 tahun dan baru saja kembali ke sekte. Mengapa dia mengganggu Hyun Fei? Tanya seorang murid. Semua orang merasa ragu setelah mendengar tentang Hyun Fei. Bagaimana mungkin seorang murid baru dapat memperoleh tempat di dunia kecil Tianying dari Tuan Du? Murid inti lainnya sangat tidak yakin dan ingin mengganggu Hyun Fei. Sungguh spektakuler. Diskusi terus berlangsung. Kamu Hyun Fei? Kamu ingin memperoleh tempat di dunia kecil Tianying juga? Xu Tong memandangi Hyun Fei dengan tatapan meremehkan dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak serius tentang Hyun Fei. Inilah tempat saya membersihkan diri. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan mendekatinya. Terima kasih atas kesopananmu. Tetapi aku tidak butuh itu, kata Hyun Fei tenang sambil menatap Xu Tong dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu sombong. Kamu hanyalah seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte kami, namun kamu berani bersikap kasar pada kakak senior Xu Tong. Kamu meminta untuk mati. Teriak salah satu murid. Aturan dalam sekte adalah bahwa murid baru harus memberikan hadiah kepada murid lama seperti kristal roh, pil roh, dan sebagainya. Itu disebut hadiah murid baru. Sekarang, kata sejujurnya, serahkan semua barang berharga di tubuhmu kepada murid lama. Keluar! Teriak Xu Tong dengan marah. Nak, itu masuk akal bayar hadiah untuk pendatang baru segera? Minta maaf kepada kakak senior Xu Tong dan akui kesalahanmu. Mungkin, kakak senior Xu Tong, aku bisa memaafkanmu kali ini, ujar Hyun Fei dengan bijaksana. Mendengar ucapan Hyun Fei, para pengikut di belakang Xu Tong menjadi sangat marah dan memaki Hyun Fei. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan kegirangan. Lihat! Xiao Xiaoling, Jin Feng peringkat kedua kita ada di sini. Ya Tuhan! Bahkan murid nomor 1 Jin Feng kakak senior Ling Tianyu ada di sini. Semua orang terkejut karena 3 master teratas Jin Feng ada di sana. Total ada lebih dari 2.000 murid di Jin Feng. Dan mereka yang menduduki peringkat 3 besar adalah naga dan burung phoenix dengan kekuatan besar. Sekarang, semua dari mereka ada di sana untuk Hyun Fei. Dia adalah Hyun Fei. Sejujurnya, aku sedikit kecewa dengan kekuatannya di tahap awal dunia ini, kata Xiao Xiaoling dengan ekspresi kecewa. Ling Tianyu yang menempati peringkat pertama melihat ke arah Hyun Fei dan mengeluarkan kata-kata singkat, "Semut, aku akan mengatakannya lagi, keluar. Jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri," tegas Ling Tianyu. Hyun Fei tidak sabar dan melambaikan tangannya ke arah Xu Tong, memarahi dengan ekspresi seperti mengusir lalat yang mengganggu. Bagus sekali. Tidak diduga, seorang pendatang baru akan berani berbicara kepada saya Xu Tong dengan nada seperti itu. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Jin Feng tidak akan memiliki tempat untuk saya Xu Tong, ujar Xu Tong dengan amarah yang semakin memuncak. Bersambung.